Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan Sosial Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas 4A Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, kami akan memaparkan bisnis plan yang telah kami rancang guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kewirausahaan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Ismet Firdaus, MSI. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 di antara lain Muhammad Muklas dengan akhir NIM 028 selaku ketua, Afwa Khairia dengan akhir NIM 001, Putri Pravinda Ababil dengan akhir NIM 005, Fadila Aulia dengan akhir NIM 015, Alifah Harum Pangesti dengan akhir NIM 040, dan yang terakhir, Ami Dwi Silviana dengan akhir NIM 042. Nama produk atau nama usaha yang kita pilih yaitu Gitas Crafting, yang bermakna kertas gipsum atau gitas kerajinan atau crafting. Jadi kedua unsur itu bila disatukan dan disingkat akan membentuk kalimat Gitas Crafting. Melihat data yang ada, sampah kertas di Indonesia mencapai hingga 11,4%, yang maknanya sampah kertas dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan baik dari segi keindahan maupun kesehatan. Akan tetapi, sampah kertas dapat kita manfaatkan dan dapat didaur ulang menjadi sebuah kerajinan dan produk baru yang menguntungkan dan bermanfaat. Oleh karena itu, kelompok kami membuat suatu produk dari sampah kertas yaitu painting kit atau alat mewarnai dengan bahan utama yaitu kertas bekas yang dicampur dengan gipsum. Tujuannya yaitu untuk mengurai sampah kertas, menjaga kelestarian bumi, serta sebagai media untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi dan keinginan diri, dan dapat meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa ingin mengeksplorasi dalam mewarnai atau mengkombinasikan warna untuk mendapatkan warna-warna yang diinginkan, dan juga dapat menjadi media berekspresi. Sasaran pembeli atau konsumen produk kami bisa didapatkan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Namun kami menargetkan produk kami kepada anak-anak karena jika dilihat dari segi fungsi produk dan segi bentuk itu sangat cocok untuk anak-anak. Konsep usaha. Gitas Crafty merupakan bentuk usaha yang akan kelompok kami buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Gitas akan kami jual secara online melalui sosial media Instagram @gitascrafty.id dan juga secara offline di lingkungan Kampus 1 dan Kampus 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitas Crafty berinovasi untuk menciptakan media kreasi yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, mudah dilebur dengan air, dan menggunakan packaging yang bermanfaat, serta dapat digunakan oleh pembeli dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Visi Gitas Crafty menciptakan suatu produk media kreasi yang ramah lingkungan dan memiliki nilai kreativitas yang tinggi, serta dapat dipasarkan ke berbagai kalangan usia. Selanjutnya yaitu misi Gitas Crafty. Yang pertama, memproduksi produk media kreasi yang ramah lingkungan. Yang kedua, memperkenalkan media kreasi yang inovatif khususnya Gitas, yaitu olahan gipsum dan kertas kepada kalangan masyarakat dan rekan mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ketiga, mendonasikan sebagian keuntungan dari penjualan produk Gitas untuk anak-anak yang membutuhkan. Analisis 5W1H. Buat produk atau jasa yang akan kami buat. Kelompok kami akan menjual sebuah produk painting kit atau alat mewarnai dengan bahan utama yaitu kertas bekas yang diolah menjadi bubur kertas, kemudian dicampurkan dengan gipsum dan hasil akhirnya akan dibentuk dengan cetakan yang mengeras sehingga bisa dikreasi oleh pembeli. Why? Mengapa produk ini dibuat? Produk ini kami buat untuk dapat mengasah kreativitas dan mengurangi sampah kertas dengan mendaur ulang kertas yang diolah menjadi bahan dasar sebagai media kreativitas. Siapa pembelinya? Sasaran pembeli atau konsumen produk kami itu bisa di semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kapan produk ini dibuat?
Produk ini akan dibuat sesuai berdasarkan RPS yang telah ditentukan, seperti pada saat pembuatan proposal untuk uji coba produk dan quality control pada saat sebelum memasarkan produk. Where? Di mana produk ini akan dibuat? Produk akan dibuat di rumah produksi, yaitu di salah satu rumah anggota kelompok kami. How? Bagaimana produk ini diproduksi? Produk ini diproduksi yang pertama dengan membuat olahan bubur kertas dan dicampurkan dengan gipsum yang dicairkan, lalu dicetak bahan olahan tersebut. Setelah itu jemur di bawah terik matahari selama 1 jam, dan setelah kering pasangkan magnet dan benang wol di bagian belakang produk, guna untuk dapat ditempel atau digantung oleh pembeli nantinya. Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Produk yang kami jual dibuat sendiri sehingga kualitas produk terjaga oleh kami secara langsung. Selain itu, produk kami dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Desain cetakan dalam proses pembuatan produk kami masih terbatas sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Yang ketiga adalah opportunities atau kesempatan. Produk yang kami jual tidak terbatas oleh umur sehingga menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, kami memiliki sedikit pesaing dalam penjualan produk ini. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Banyak produk yang memiliki harga jauh lebih murah daripada produk yang kami jual. Rencana produksi. Bahan-bahan dasar pembuatan produk kami adalah yang pertama, olahan bubur kertas menggunakan kertas bekas atau kertas yang sudah tidak terpakai. Yang kedua ada gipsum. Cara pembuatan produk kami adalah membuat olahan bubur kertas dan campurkan dengan gipsum yang sudah dicairkan. Lalu, cetak bahan olahan tersebut. Setelah itu, jemur di bawah terik matahari selama 1 jam. Setelah kering, pasangkan magnet dan benang wol di bagian belakang produk, guna untuk dapat ditempel atau digantung oleh pembeli nantinya. Painting kit produk kami terdiri dari cat mewarnai, palet, dan kuas. Alat tambahan agar paper gypsum dapat memiliki fungsi estetika adalah magnet dan benang wol. Packaging dari produk kami terdiri dari tas atau handbag kain. Adapun manfaat produk GTS Crafting ini yaitu mengurangi limbah kertas pada lingkungan, terutama lingkungan sekitar kampus dengan mengusung Green Eco atau berbasis ramah lingkungan. Kedua, produk ini bisa menjadi sebuah media kreasi seni yang unik bagi seluruh kalangan usia guna melatih kreativitas dalam diri. Ketiga, hasil jadinya bisa digunakan untuk dekorasi ataupun souvenir dan pastinya bisa didaur ulang kembali. Baik, selanjutnya itu ada rencana keuangan. Modal awal dari kelompok kami itu sebesar 120.000, jadi masing-masing anggota menyumbang sebesar 120.000. Bahan-bahan dasar pembuatan produk kami itu yang pertama ada kertas atau bubur kertas, itu tidak mengeluarkan modal atau karena kita mengambil kertas-kertas tersebut di sekeliling UIN atau di sekitar-sekitar yang banyak menghasilkan kertas sampah. Kemudian bahan kedua itu ada gipsum sebanyak 1 kg, itu harganya 10.000. Kemudian ada cetakan gipsumnya, kita membutuhkan 4, itu harganya sekitar 10.000. Nah, untuk painting kitnya terdiri dari yang pertama ada cat lukis, kita membutuhkan 24 piece sebesar 24.000. Kemudian kuasnya kita membutuhkan 10 piece sebesar 14.000, paletnya 10 piece harganya 8.000, magnet 5 piece harganya 1.000, benang wol 1 piece itu harganya 2.000. Untuk packagingnya itu terdiri dari yang pertama ada tas hampers kecil itu 5 piece sebesar 36.000, dan hang tag itu 10 piece sekitar 9.000, dan yang terakhir yaitu adalah rantai kecil sebesar 10.000 per 10 piece. Nah, jadi total seluruh modal atau total seluruh belanja itu sebanyak 120.000.
Harga jual dan keuntungan produk Jitas Crafty. Untuk harga jual produk Jitas Crafty per satu piece yaitu sebesar Rp25.000. Kemudian, keuntungan dari penjualan produk Jitas Crafty per satu piece yaitu sebesar Rp5.000. Berikut merupakan foto produk Jitas Crafty. Packaging yang digunakan untuk pembelian Jitas Crafty itu sangat ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam waktu yang berkepanjangan. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok 2, saya akan memberikan satu pantun. Si Jaja makan opak. Jangan lupa kelompok 2 dapat nilai A ya Pak. Untuk mengakhiri video presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang telah berkontribusi menyelesaikan tugas video dengan tepat waktu. Terima kasih juga kepada Bapak Ismet selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Sosial dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.